Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Azizah Fona, MFAM SCI PT yang telah mengizinkan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan tentang obat antiplatelet. Next. Dengan beranggotakan saya sendiri, Anissa Faras. Saya Fatia Fikrina. Saya Miftahul Jannah. Saya Siti Naibadara Munirah. Dan saya Syarifah Natasha. Next. Pada pembahasan kali ini, kami akan membahas beberapa subjudul. Yang pertama ada gambaran umum, yang kedua trombus versus embolus, respon platelet terhadap cedera vaskular, inhibitor agregasi platelet, contoh obat yang beredar di Indonesia, dan mekanisme kerja antiplatelet. Next. Nah, pada presentasi ini kami akan menjelaskan obat yang digunakan untuk gangguan hemostatis. Nah, hemostatis sendiri merupakan suatu mekanisme atau proses penghentian secara spontan dari pembuluh darah yang mengalami kerusakan akibat putusnya atau robeknya pembuluh darah, yang sering disebut sebagai proses pembekuan darah. Seperti gambar di samping ini, di mana terjadi kerusakan pada pembuluh darah, sehingga mengakibatkan perdarahan. Nah, hemostatis ini sendiri yang berguna untuk menghentikan perdarahan tersebut, dan di mana hemostatis sendiri membuat darah yang tadinya berbentuk cair berubah menjadi padat atau menggumpal. Proses ini penting untuk mencegah tubuh kehilangan darah terlalu banyak saat terjadi luka atau cedera. Ada beberapa fase penting dalam proses pembekuan darah, diantaranya fase pembentukan sumbatan oleh platelet atau keping darah dan fase pembekuan darah. Next. Nah, jika salah satu dari dua komponen tersebut mengalami kelainan, akibatnya kita bisa saja mengalami perdarahan berat karena darah yang sukar membeku, atau justru mengalami gumpalan darah karena darah terlalu mudah membeku. Ini disebut sebagai gangguan hemostatis. Seperti gambar di samping ini, ada dua kasus di mana yang pertama darah sukar membeku. Hal ini disebabkan oleh tubuh kekurangan protein pembekuan darah tertentu, sehingga mengakibatkan darah sukar membeku, yang berujung pada pendarahan yang serius. Lalu pada kasus kedua yaitu darah mudah membeku, di mana terjadi penggumpalan darah di dalam pembuluh darah sehingga terjadinya penyumbatan. Akibatnya sel-sel yang biasanya mendapat suplai darah melalui jalur ini mengalami kekurangan oksigen atau iskemia yang berakibat pada kematian sel atau jaringan. Lalu ada jenis-jenis kelainan hemostatis. Ada trombositopenia, trombositosis, imun trombositopenik pura-pura (ITP), atau yang sering kita kenal sebagai penyakit autoimun. Terus ada sindrom Bernard-Soulier, trombosis emboli paru, hemofilia itu darah sukar membeku, dan penyakit von Willebrand. Next. Obat antiplatelet sendiri merupakan kelompok obat yang digunakan untuk mencegah terjadinya penggumpalan darah. Obat ini umum digunakan oleh pasien dengan masalah penyumbatan pembuluh darah seperti pada penderita stroke, penyakit jantung koroner, atau penyakit arteri perifer. Nah, antiplatelet disebut juga sebagai obat pengencer darah, tetapi sebutan ini kurang tepat. Antiplatelet tidak mengencerkan darah, melainkan mencegah sel keping darah atau trombosit untuk saling menempel, sehingga tidak membentuk gumpalan darah. Next. Nah, pada luka luar, kemampuan trombosit untuk membekukan darah sangat dibutuhkan. Tampaknya, luka akan terus berdarah dan bisa saja mengancam keselamatan seseorang. Namun, jika luka terjadi dalam pembuluh darah, kemampuan penggumpalan darah dari trombosit justru bisa membahayakan. Salah satu bagian dari sistem peredaran darah yang sering mengalami luka adalah pembuluh nadi atau arteri. Bagian ini umumnya terluka karena adanya pengerasan arteri akibat penumpukan plak atau arteriosklerosis. Akibatnya terbentuklah sumbatan yang sebenarnya tidak diperlukan. Itulah kenapa kita membutuhkan obat antiplatelet ini, karena obat ini dapat mencegah sumbatan terjadi
emboli. Pada pasien yang telah mengalami stroke, serangan jantung atau nyeri dada atau angina pectoris, obat ini dapat mencegah kondisinya menjadi lebih parah atau mencegah serangan berulang. Next. Selanjutnya ada trombus versus embolus. Nah, trombus sendiri adalah gumpalan darah yang terbentuk pada dinding pembuluh darah. Gumpalan darah sebenarnya bermanfaat untuk menghentikan perdarahan sebagai respon terhadap cedera atau luka. Namun ketika terjadi di luar kondisi tersebut, trombus dapat menyebabkan masalah kesehatan serius. Lalu ada embolus. Embolus sendiri merupakan partikel atau gumpalan darah yang bergerak di pembuluh darah kita, baik di pembuluh darah atau arteri. Kebanyakan emboli terdiri dari sel-sel darah beku. Bekuan darah yang disebut trombus dan bekuan darah yang bergerak disebut tromboemboli. Next. Nah, mekanisme kerjanya sendiri, trombus dapat terbentuk di bagian tubuh manapun, kemudian bisa terlepas dan terbawa aliran darah ke bagian tubuh yang lain, serta menyebabkan sumbatan di daerah tersebut. Trombus yang terlepas dan mengakibatkan sumbatan inilah yang disebut emboli. Emboli disebabkan oleh embolus yang bergerak di pembuluh darah kita. Ketika bergerak menyusuri pembuluh darah dalam tubuh, embolus dapat bersarang di pembuluh darah dan menyebabkan penyumbatan. Akibatnya, sel-sel yang biasanya mendapat suplai darah melalui jalur ini mengalami kekurangan oksigen atau iskemia dan mengakibatkan sel-sel tersebut mati. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fathia Fikrina. Baik, terima kasih kepada Anissa Ulfaras. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang respon platelet terhadap cedera vaskular. Nah, trauma fisik pada sistem vaskular seperti tusukan atau sayakan memulai serangkaian interaksi yang kompleks antara trombosit, sel endotel, dan kaskade koagulasi. Interaksi ini menyebabkan hemostatis atau penghentian kehilangan darah dari pembuluh darah yang rusak. Trombosit merupakan pusat dalam proses ini. Awalnya ada vasospasme. Nah, vasospasme ini adalah penyempitan yang terjadi pada dinding pembuluh darah arteri sehingga mengganggu aliran darah yang melewati pembuluh darah tersebut. Pada vasospasme ini, pembuluh darah yang rusak untuk mencegah kehilangan darah lebih lanjut. Kemudian langkah selanjutnya melibatkan pembentukan sumbat platelet fibrin di tempat tusukan. Pembentukan trombus yang tidak diinginkan melibatkan banyak langkah yang sama, seperti pembentukan bekuan normal, kecuali bahwa stimulus pemicunya adalah kondisi patologis dalam sistem vaskular, bukan trauma fisik eksternal. Nah, kemudian ada trombosit istirahat. Nah, trombosit ini sendiri bertindak sebagai penjaga vaskular, memantau integritas endotelium vaskular. Dengan tidak adanya cedera, trombosit istirahat bersirkulasi dengan bebas karena keseimbangan sinyal kimia menunjukkan bahwa sistem vaskularnya tidak rusak. Untuk trombosit istirahat tersebut, untuk proses kerjanya dapat dilihat pada gambar di samping, itu gambar nomor 1. Selanjutnya ada mediator kimia yang disintesis oleh sel endotel. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu nih, apa itu sel endotel. Sel endotel atau yang disebut juga endotelium merupakan suatu lapisan tunggal yang melapisi seluruh sistem vaskular dan terletak di bagian intima dari pembuluh darah dan melekat pada membran basalis. Nah, mediator kimia seperti prostasiklin dan oksida nitrat disintesis oleh sel endotel utuh dan bertindak sebagai penghambat agregasi trombosit. Prostasiklin atau prostaglandin I2 bekerja dengan mengikat reseptor membran trombosit yang digabungkan dengan sintesis siklik adenosin monofosfat atau CAMP. Pembawa pesan intraseluler, peningkatan kadar CAMP intraseluler berhubungan dengan penurunan kalsium intraseluler. Hal ini mencegah aktivasi trombosit dan pelepasan selanjutnya dari agen agregasi trombosit. Sel-sel endotel yang rusak mensintesis prostasiklin lebih sedikit daripada sel-sel sehat. Nah, karena hal ini dapat menghasilkan kadar prostasiklin yang lebih rendah karena adanya sedikit prostasiklin untuk mengikat reseptor trombosit, lebih sedikit CAMP intraseluler yang disintesis yang menyebabkan agregasi trombosit ini. Selanjutnya ada peran trombin, tromboksan, dan kolagen. Nah, membran trombosit juga mengandung reseptor yang dapat mengikat trombin, tromboksan, dan kolagen yang terbuka. Pada pembuluh darah yang utuh dan normal, kadar trombin dan tromboksan yang bersirkulasi rendah dan juga
endotelium yang utuh menutupi kolagen pada lapisan subendotel. Nah, apa itu subendotel? Subendotel itu lapisan yang terdiri atas jaringan penyambung yang halus yang kadang-kadang mengandung sel otot polos yang berperan untuk kontraksi pembuluh darah. Nah, pada pembuluh darah yang utuh dan normal, kadar trombin dan tromboksan yang bersirkulasi rendah dan endotelium yang utuh menutupi kolagen pada lapisan subendotel. Reseptor trombosit yang sesuai dengan demikian tidak ditempati dan sebagai hasilnya aktivasi dan agregasi trombosit tidak dimulai. Namun, ketika ditempati, masing-masing jenis reseptor ini dapat memicu serangkaian reaksi yang mengarah pada pelepasan granula intraseluler ke dalam sirkulasi oleh trombosit. Nah, hal inilah pada akhirnya yang merangsang terjadinya agregasi trombosit. Selanjutnya ada adesi trombosit. Ketika si endotelium ini terluka, trombosit sendiri dapat menempel dan hampir menutupi kolagen subendotel yang terbuka. Ini memicu serangkaian reaksi kimia yang kompleks dan menghasilkan aktivasi trombosit. Next. Selanjutnya ada aktivasi trombosit. Reseptor pada permukaan trombosit yang melekat diaktifasi oleh kolagen jaringan ikat di bawahnya. Nah, hal inilah yang dapat menyebabkan perubahan morfologi trombosit atau bentuk dari trombosit sendiri. Nah, perubahan bentuk dari trombosit sendiri dapat dilihat di gambar samping. Dan juga pelepasan butiran trombosit yang mengandung mediator kimia seperti adenosin difosfat atau yang biasa kita kenal dengan ADP, trombosan A2, serotonin, faktor aktivasi trombosit, dan trombin. Nah, molekul pensinyalan ini mengikat reseptor di membran luar trombosit istirahat yang beredar di dekatnya. Nah, reseptor ini juga yang berfungsi sebagai sensor yang diaktifkan oleh sinyal yang dikirim dari trombosit yang menempel. Trombosit yang sebelumnya tidak aktif menjadi aktif dan mulai berkumpul. Nah, tindakan ini yang dimediasi oleh beberapa sistem pembawa pesan yang pada akhirnya menghasilkan peningkatan kadar kalsium dan penurunan CAMP dalam trombosit sendiri. Next. Selanjutnya ada agregasi trombosit. Nah, agregasi trombosit ini terjadi peningkatan kalsium sitosol seperti pada gambar yang menyertai aktivasi disebabkan oleh pelepasan simpanan yang diasingkan di dalam trombosit sendiri. Hal ini dapat menyebabkan beberapa hal. Nah, yang pertama itu terjadinya pelepasan granula trombosit yang mengandung mediator seperti ADP dan serotonin yang mengaktifkan trombosit lainnya. Yang kedua itu terjadinya aktivasi sintesis tromboksan. Dan yang terakhir terjadinya aktivasi reseptor glikoprotein 2B atau 3A yang mengikat fibrinogen dan pada akhirnya mengatur interaksi trombosit-trombosit dan reseptor GP2B atau 3A pada dua trombosit terpisah. Menghasilkan ikatan silang trombosit dan agregasi trombosit. Nah, hal inilah yang menyebabkan longsoran agregasi trombosit karena setiap trombosit yang teraktivasi dapat merekrut tromboksin lainnya. Selanjutnya adanya pembentukan bekuan. Nah, pada reseptor pada permukaan trombosit yang melekat diaktifasi oleh kolagen jaringan ikat di bawahnya. Hal inilah yang menyebabkan perubahan morfologi trombosit atau perubahan bentuk trombosit seperti yang sudah kita lihat di gambar sebelumnya. Dan pelepasan butiran trombosit yang mengandung mediator kimia seperti adenosin difosfat atau ADP, trombosan A2, serotonin, faktor aktivasi trombosit, dan juga trombin. Nah, molekul pensinyalan ini mengikat reseptor di membran luar trombosit istirahat yang berada di dekatnya. Reseptor inilah yang berfungsi sebagai sensor yang diaktifkan oleh sinyal yang dikirim oleh trombosit yang menempel. Nah, trombosit yang sebelumnya tidak aktif menjadi aktif dan mulai berkumpul. Tindakan ini dimediasi oleh beberapa sistem pembawa pesan yang pada akhirnya menghasilkan peningkatan kadar kalsium dan penurunan konsentrasi CAMP dalam trombosit. Untuk bentuk pembekuan darah ini bisa kita lihat di gambar di samping pada nomor 8. Nah, selanjutnya yang terakhir pada bagian ini itu ada fibrinolisis. Selama pembentukan pembekuan, jalur fibrinolitik diaktifkan secara lokal.
Plasminogen diproses secara enzimatis menjadi plasmin atau fibrinolisin oleh aktivator plasminogen dalam jaringan. Plasmin membatasi pertumbuhan bekuan dan melarutkan jaringan fibrin saat luka sembuh. Nah, proses fibrinolisis ini dapat kita lihat pada gambar di nomor 9. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Miftahul Jannah. Kepada Miftahul Jannah dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Fatia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai inhibitor agresi platelet. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu agregasi trombosit. Nah, agregasi trombosit adalah reaksi trombosit berupa perlekatan sesama trombosit yang akan membentuk sumbat mekanik selama respon hemostasis normal terhadap cedera vaskuler. Inhibitor agresi trombosit menurunkan pembentukan bekuan yang kaya akan trombosit, atau seperti pada gambar di samping, yaitu menurunkan aksi sinyal kimia yang mendorong agregasi trombosit. Nah, inhibitor agregasi trombosit menghambat siklooksigenase 1 atau memblokir reseptor glikoprotein 2B _3A atau adenosin fosfat, sehingga mengganggu sinyal yang mendorong agregasi trombosit. Karena obat ini memiliki mekanisme aksi yang berbeda, efek sinergis atau aditif dapat dicapai ketika obat dari kelas yang berbeda digabungkan. Obat-obat ini bermanfaat dalam pencegahan dan pengobatan penyakit kardiovaskular oklusif dan dalam pemeliharaan cangkok vaskular dan sebagai tambahan untuk inhibitor trombin atau terapi trombolitik pada infark miokard akut. Next. Kemudian berikutnya obat golongan siklooksigenase inhibitor, yaitu salah satunya aspirin. Mekanisme tindakan dari aspirin sendiri adalah stimulasi trombosit oleh trombin dan adenosin fosfat yang menghasilkan aktivasi fosfolipase membran trombosit, seperti pada gambar 22.6, yaitu aspirin yang menghambat siklooksigenase 1 trombosit secara irreversibel yang membebaskan asam arakidonat dari fosfolipid membran atau selaput fosfolipid. Asam arakidonat pertama kali diubah menjadi prostaglandin H2 oleh siklooksigenase 1. Prostaglandin H2 selanjutnya dimetabolisme menjadi tromboksan A2 yang dilepaskan ke dalam plasma. Aspirin menghambat sintesis tromboksan A2 melalui asetilasi residuserin pada sisi aktif siklooksigenase 1, sehingga menonaktifkan enzim secara irreversibel seperti pada gambar 22.7. Keseimbangan mediator kimia ini untuk mendukung efek antigregasi prostasiklin sehingga mencegah agregasi trombosit. Efek penghambatannya cepat dan penekanan tromboksan A2 yang diinduksi dan supresi yang dihasilkan dari agregasi trombosit berlangsung selama masa hidup trombosit, yaitu sekitar 7 sampai dengan 10 hari. Administrasi berulang aspirin memiliki efek kumulatif pada fungsi trombosit. Nah, aspirin ini adalah satu-satunya obat antiplatelet yang secara irreversibel menghambat fungsi trombosit. Next. Kemudian yang kedua adalah penggunaan terapeutik dari aspirin, yaitu aspirin ini digunakan dalam pengobatan profilaksis iskemia, yaitu kekurangan aliran darah ke jaringan atau organ tubuh akibat gangguan di pembuluh darah. Inaktivasi lengkap trombosit dapat terjadi dengan 75 mg aspirin yang diberikan pada setiap harinya. Dosis yang dianjurkan pada penggunaan obat aspirin berkisar antara 50 hingga 325 mg pada setiap harinya. Kemudian yang ketiga yaitu farmakokinetiknya, yang bila diberikan secara oral, aspirin diserap oleh difusi pasif dan dengan cepat dihidrolisis menjadi asam salisilat di hati. Asam salisilat selanjutnya dimetabolisme di hati dan beberapa diekspresikan, tidak berubah dalam urin. Waktu paruh yaitu waktu yang diperlukan untuk turunnya kadar obat dalam plasma pada fase eliminasi menjadi separuhnya dari aspirin, yaitu berkisar antara 15 sampai 20 menit, dan untuk asam salisilat adalah 3 sampai dengan 12 jam. Kemudian efek samping dari aspirin sendiri adalah dosis yang lebih tinggi
dengan dosis yang lebih tinggi, aspirin ini dapat meningkatkan toksisitas terkait obat serta memungkinkan bahwa aspirin juga dapat menghambat produksi prostasiklin, yaitu menurunnya produksi prostasiklin. Waktu pendarahan diperpanjang oleh pengobatan aspirin, menyebabkan komplikasi seperti peningkatan insiden stroke hemoragik, yaitu pendarahan akibat pecahnya pembuluh darah pada area tertentu di dalam otak, dan pendarahan gastrointestinal, terutama pada dosis obat yang lebih tinggi. Obat antiinflamasi non-steroid seperti ibuprofen menghambat siklooksigenase 1 dengan bersaing secara sementara. Ibuprofen jika diminum dalam 2 jam sebelum aspirin dapat menghalangi akses aspirin ke residu serin. Oleh karena itu, aspirin harus diminum setidaknya 60 menit sebelum atau setidaknya 8 jam setelah ibuprofen. Next. Kemudian obat golongan adenosine fosfat reseptor antagonis, yaitu ticlopidin, clopidogrel, dan ticagrel. Ticlopidin, clopidogrel, dan ticagrel adalah inhibitor reseptor adenosine difosfat P2Y12 yang juga memblokir agregasi trombosit tetapi dengan mekanisme yang berbeda dari aspirin. Mekanisme tindakannya yaitu obat-obat ini dapat menghambat peningkatan adenosine difosfat ke reseptornya pada trombosit. Nah, seperti pada gambar yang di samping, yaitu mekanisme aksi dari ticlopidin, clopidogrel, dan ticagrel. Obat-obat ini dapat menghambat aktivasi reseptor glikoprotein 2B garis miring 3A yang diperlukan trombosit untuk mengikat fibrinogen satu sama lain. Ticagrel mengikat reseptor P2Y12 adenosine fosfat secara reversibel, sedangkan obat lain mengikat secara irreversibel. Penghambatan maksimum agregasi trombosit dicapai dalam 1-3 jam. Dengan ticagrel 3 hingga sampai 4 hari dengan ticlopidin dan 3 hingga 5 hari dengan clopidogrel. Ketika pengobatan ini dihentikan, sistem trombosit pun membutuhkan waktu untuk pulih. Kemudian penggunaan terapeutik dari obat-obat ini, yaitu clopidogrel adalah obat untuk pencegahan kejadian aterosklerotik atau menumpuknya lemak, kolesterol, dan zat lain dalam dinding arteri pada pasien dengan infark miokard atau stroke. Nah, selain itu, clopidogrel juga digunakan untuk mencegah kejadian trombotik yang terkait dengan intervensi koroner perkutan. Selanjutnya yaitu obat ticlopidin yang strukturnya mirip dengan clopidogrel. Ini diindikasikan untuk pencegahan sistem serangan iskemik transien atau stroke ringan. Namun karena reaksi dari obat ini yang merugikan dan dapat mengancam jiwa, ticlopidin umumnya dicadangkan untuk pasien yang tidak toleran terhadap terapi lain atau terhadap obat lain. Selanjutnya ticagrelor atau ticagrel yaitu disetujui untuk pencegahan tromboemboli arteri pada pasien dengan angina tidak stabil dan infark miokard akut. Next. Baik, selanjutnya farmakokinetik dari obat-obat ini yaitu obat-obat ini memerlukan dosis pemuatan untuk efek antiplatelet yang lebih cepat. Makanan dapat mengganggu penyerapan ticlopidin, tetapi tidak dengan obat lainnya. Setelah konsumsi oral, obat secara ekstensif terikat pada protein plasma dengan menjalani metabolisme hati oleh sistem sitokrom menjadi metabolit aktif. Eliminasi obat dan metabolit terjadi melalui jalur ginjal dan fekal atau pengeluaran feses dari anus dan rektum. Clopidogrel adalah obat produk. Apa itu produk? Produk adalah obat yang diberikan dalam aktif atau kurang dari bentuk aktif sepenuhnya dan kemudian diubah menjadi bentuk aktifnya melalui proses metabolisme normal tubuh. Clopidogrel ini kemanjuran terapeutiknya bergantung sepenuhnya pada metabolit aktifnya yang diproduksi melalui metabolisme oleh sitokrom 2C19. Obat lain yang menghambat CYP2C19 seperti omeprazol dan esomeprazol tidak boleh diberikan bersamaan dengan clopidogrel. Kemudian selanjutnya yaitu efek samping. Efek samping dari obat-obat ini yaitu dapat menyebabkan pendarahan yang berkepanjangan yang tidak ada penawarnya.
Tiklopidin dikaitkan dengan reaksi hematologi parah yang membatasi penggunaannya, seperti agranulositosis dan anemia plastik. Clopidogrel menyebabkan lebih sedikit reaksi merugikan. Ticagrelor atau Ticagrel membawa peringatan kotak hitam. Kotak hitam yang dimaksud yaitu peringatan untuk mengingatkan konsumen tentang efek samping obat yang serius atau yang dapat mengancam jiwa. Ticagrelor ini efektivitasnya dapat berkurang dengan penggunaan yang bersamaan dengan aspirin yang dosisnya di atas 100 mg. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Siti Naiba Daramudina. Kepada Siti Naiba, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Miftahul Janah. Selanjutnya saya akan menjelaskan antiplatelet golongan glikoprotein 2B3A inhibitor. Contoh obatnya ada eptifibatida. Mekanisme kerjanya adalah menghambat kompleks reseptor glikoprotein 2B3A dengan mengikat glikoprotein 2B3A. Obat ini memblok peningkatan fibrinogen dan faktor von Willebrand yang akibatnya agregasi tidak terjadi. Nah, eptifibatida ini merupakan antagonis siklik heptapeptida glikoprotein 2B3A yang memiliki rangkaian KGD, lisin glisin aspartik acid yang mirip dengan rangkaian KQ-AGDV yang terdapat pada fibrinogen, sehingga lebih spesifik terhadap reseptor glikoprotein 2B3A. Eptifibatida ini diindikasikan untuk pasien yang mengidap acute coronary syndrome atau ACS atau sindrom koroner akut, yaitu keadaan gawat darurat di mana darah tiba-tiba berhenti mengalir ke jantung. Terutama yang akan menjalani PCI. PCI itu adalah prosedur intervensi dengan menggunakan kateter untuk melebarkan pembuluh darah koroner yang menyempit dengan menggunakan balon atau stent. Farmakokinetik eptifibatida memiliki onset of action dan durasi of action yang sangat cepat dengan hambatan agregasi platelet maksimum dalam 15 menit setelah pemberian dan bersifat reversible. Efek hilang dalam waktu 4-8 jam setelah penghentian eptifibatida. Waktu paruh eliminasi rata-rata pada pasien koroner adalah 2,5-2,8 jam, sedangkan pada individu sehat 0,83 sampai 2,4 jam. Efek samping dari eptifibatida ini adalah pendarahan, trombositopenia. Trombositopenia ini adalah kondisi di mana kelainan trombosit yang terjadi akibat kurangnya kadar trombosit atau platelet di dalam tubuh. Kemudian efek samping lainnya adalah hipotensi, mual, dan muntah. Selanjutnya adalah golongan obat adisional antiplatelet directed drug atau obat tambahan untuk antiplatelet. Contohnya tuh ada dipiridamol. Dipiridamol itu suatu vasodilator koroner. Pasien dengan angina tidak stabil sebaiknya tidak menggunakan dipiridamol karena sifat vasodilatasinya yang dapat memperburuk iskemia. Kemudian mekanisme dari dipiridamol, yaitu menghambat fungsi trombosit dengan menghambat uptake adenosin dan aktivitas cGMP fosfodiesterase, sehingga adenosin meningkat dan CAMP meningkat dan mengakibatkan terhambatnya agregasi platelet. Dipiridamol ini digunakan untuk pencegahan stroke dengan penambahan aspirin, juga kombinasi aspirin untuk mencegah iskemia cerebrovaskular, dan juga dikombinasikan dengan warfarin untuk profilaksis primer tromboboli pada pasien dengan katup jantung prostetik. Efek sampingnya itu pendarahan, pusing, ketidaknyamanan gastrointestinal, dan ruam. Kemudian waktu untuk konsentrasi plasma ke puncak kira-kira 75 menit, distribusinya luas ke jaringan tubuh, dan di metabolisme di hati menjadi konjugasi glukuronida. Selanjutnya ada obat cilostazol. Cilostazol adalah agen antiplatelet oral yang juga memiliki aktivitas vasodilatasi.
Mekanisme kerjanya, metabolit aktifnya itu menghambat fosfodiesterase tipe 3 yang mencegah degradasi CAMP sehingga meningkatkan kadar CAMP dalam trombosit dan jaringan pembuluh darah. Peningkatan kadar CAMP dalam trombosit dan pembuluh darah mencegah agregasi trombosit dan masing-masing meningkatkan vasodilatasi pembuluh darah. Indikasinya itu untuk mengurangi gejala claudicatio intermittent. Farmakokinetik dari silostazol, silostazol itu dimetabolisme di hati terutama oleh CYP3A4, CYP2C19, dan CYP1A2. Diekskresikan melalui urin sebanyak 74%, tinja sebanyak 20% sebagai metabolit. Waktu paruh eliminasinya kira-kira 11-13 jam. Efek samping dari silostazol adalah sakit kepala, gangguan gastrointestinal seperti diare, tinja abnormal, dispepsia, dan sakit perut. Kemudian ada edema perifer dan juga SJS atau sindrom Stevens-Johnson, yaitu merupakan keadaan gawat darurat yang ditandai dengan trias lesi pada kulit, mukosa, orifisium, dan mata. Selanjutnya adalah contoh obat antiplatelet yang beredar di Indonesia. Yang pertama ada acetosal, contoh merek dagangnya ada aspirin, bodrexin, izana, dan lain-lain. Kemudian ada clopidogrel, contoh obat merek dagangnya Agrelano, Artepid, Clogin, dan lain-lain. Kemudian ada ticagrelor, contoh merek dagangnya Brilinta. Kemudian ada dipirindamol, contohnya itu ada Agrenox, Cardial, Persatin. Kemudian ada Eptifibatida, contoh merek dagangnya ada Integrilin, dan ada Travastatin yang dikombinasikan dengan acetosal, contoh merek dagangnya ada Novosta. Kemudian ada cilostazol, contoh merek dagangnya ada Agrezol, Antiplat, Agrafan, Alista. Kemudian ada tiklopidin, contoh merek dagangnya ada Ticard, Ticlopat, dan Ticurin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Syarifah Natasha. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan terkait mekanisme kerja antiplatelet. Tadi sebelumnya sudah dijelaskan, inhibitor agresi trombosit menurunkan pembentukan bekuan yang kaya akan trombosit atau menurunkan aksi sinyal kimia yang mendorong agregasi trombosit. Inhibitor agregasi trombosit yang dijelaskan, dia dapat menghambat siklooksigenase 1 atau COX-1 atau memblokir reseptor glikoprotein 2B3A atau ADP sehingga mengganggu sinyal yang mendorong agregasi trombosit. Berdasarkan pengobatannya dibagi menjadi dua, yaitu secara oral dan yang kedua ada secara agen suntik. Salah satu yang termasuk dalam obat agen oral ini itu ada aspirin, di mana mekanisme kerja aspirin ini menghambat sintesis tromboksan A melalui asetilasi residu serin pada sisi aktif COX-1, sehingga menonaktifkan enzim secara irreversibel. Atau dengan kata lain, aspirin ini menghambat siklooksigenase 1 trombosit secara irreversibel. Maka dari itu, aspirin ini merupakan salah satunya agen antiplatelet yang secara irreversibel menghambat fungsi trombosit. Di mana efek samping jika mengkonsumsi aspirin ini itu salah satunya ada angioedema, berdarah, gangguan GI, dan sindrom Reye. Kedua ada triclopidin, clopidogrel, prasugrel, dan ticagrel, di mana obat-obat ini bekerja dengan cara menghambat pengikatan ADP ke reseptornya pada trombosit dan dengan demikian menghambat aktivasi reseptor glikoprotein 2B3A yang diperlukan trombosit untuk mengikat fibrinogen dan satu sama lain. Di mana efek sampingnya daripada agen-agen ini dapat menyebabkan pendarahan berkepanjangan yang tidak ada penawarnya. Contoh seperti triclopidin itu efek sampingnya LTF tidak normal, berdarah. Kalau clopidogrel itu ada berdarah, SJS, kemudian prasugrel sakit kepala, angioedema, dan ticagrel itu berdarah, dyspnea atau itu kesulitan bernafas. Kemudian ada dipiridamol. Dipiridamol ini bekerja dengan suatu vasodilator koroner yang meningkatkan kadar CAMP intraseluler dengan menghambat siklik nukleotida fosfodiesterase, sehingga mengakibatkan penurunan sintesis tromboksan A.
Obat ini digunakan untuk pencegahan stroke dan biasanya diberikan dalam kombinasi dengan aspirin, di mana dipiridamol ini umumnya menyebabkan sakit kepala dan dapat menyebabkan hipotensi ortostatik, terutama jika diberikan secara intravena. Kemudian ada agen suntik, yaitu ada apsixmab, eptifibatida, dan tirofiban. Mekanisme dari obat ini itu reseptor glikoprotein 2B3A ini memainkan peran kunci dalam merangsang agregasi trombosit. Kemudian efek samping daripada obat agen-agen ini itu ada jika digunakan dengan antikoagulan, kemudian ada hipertensi, terjadinya mual muntah, dan trombositopenia atau kekurangan trombosit. Untuk obat apsixmab dan prasugrel ini belum tersedia di Indonesia. Sekian dari saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi kali ini ialah bahwa hemostatis sendiri memiliki manfaat yang sangat banyak untuk kehidupan manusia sendiri, di mana hemostatis memiliki fungsi untuk mempertahankan keenceran darah sehingga darah tetap mengalir dalam pembuluh darah kita dan tidak menutup kerusakan dan akan menutup kerusakan pada pembuluh darah kita. Dan obat antiplatelet sendiri memiliki fungsi yang sangat bermanfaat bagi pasien yang menderita penyakit gangguan hemostatis sendiri, baik itu penderita stroke, penyakit jantung koroner, dan penyakit arteri perifer lainnya. Obat antiplatelet ini sendiri memiliki berbagai jenis, ada asetosal, clopidogrel, ticagrelor, dan lain-lainnya. Oleh sebab itu, obat ini sangat bermanfaat dan dapat digunakan sesuai dengan dosisnya. Mungkin sekian dari presentasi kami kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.